itulah mencetak. Nah, mencetaknya mungkin kalau dapat info dari Mas Suryo, Mas Roy, itu dicetak di tempatnya Profesor Paiman itu. 94 keluar, akhirnya kerja di Harum Sari. Yang tadinya saya di Mustopo itu gaji 75.000, begitu di Harum Sari gaji saya 750.000. Jadi ya, disitulah saya kemudian sambil usaha fotokopi, percetakan, terjemahan gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Profesor Dr. Haji Paiman Raharjo, MMMSI, ingin mengklarifikasi berita yang beredar bahwa Paiman Raharjo, Wamendes, terlibat di dalam pembuatan ijazah palsu Pak Jokowi. Perlu saya sampaikan bahwa Paiman Raharjo, mantan Rektor Universitas Dr. Soetopo dan mantan Wakil Menteri Desa, akhirnya muncul di media setelah kader PDIP Beator Suryadi menyebut bahwa Paiman adalah aktor di balik percetakan ijazah Jokowi ketika maju sebagai calon gubernur DKI Jakarta tahun 2012. Paiman membantah semua tuduhan itu, walau dirinya terkonfirmasi memang benar punya usaha percetakan dan fotokopi. Bukan hanya itu, dalam video lama yang diupload tahun 2023, Paiman mengakui sudah menjadi relawan Jokowi sejak tahun 2011. Pernah saya undang ke kampus. Nah, terkait dengan kedekatan dengan Pak Jokowi, memang dulu kita pernah mengadakan sebuah kongres Asosiasi Pedagang G5 di Solo. Nah, disitulah kenal tahun 2010 ya. Kemudian saya bilang, Pak, ke Jakarta nanti kita usung gubernur dengan calon independen. Nah, mulai tahun 2011 itu mulai kita dekat dan seterusnya. Nah, kemudian saya kenalkan tuh waktu itu Pak Jokowi dengan Pak Wagub, yaitu Pak Prianto di Hotel Alila. Nah, disitulah keakraban. Nah, terjalinlah saya ingin mengusung seorang wali kota yang memiliki segudang prestasi, bisa menjadi pemimpin yang lebih tinggi tingkat levelnya. Nah, kalau di wali kotanya tingkatnya hanya tingkat 2 ya, kabupaten atau wali kota gitu. Tapi kalau gubernur kan tingkatannya provinsi ya kan, daerah tingkat 1 gitu ya. Nah, kita usung. Tetapi saat itu saya katakan sama Mas Jokowi, saya manggilnya Mas Jokowi ya, Mas, nanti Mas menang dan nanti kelak Mas jadi presiden. Itu saya benar-benar saya sampaikan. Nah, Mas Jokowi kan tersenyum. Jadi memang saya ya dekat beliau karena juga saya undang, saya tahun 2008 itu saya undang ke kampus untuk pembicara sebagai wali kota yang berhasil ya. Waktu itu. Nah, disitulah terjadilah hubungan yang baik antara saya dengan Bapak Presiden. Nah, disitulah saya mendirikan relawan. Nah, dulu pertama kita mendirikan tawal namanya Kibar. Setelah Kibar, kita mendirikan namanya Rumah Koalisi. Kibar itu 2011 ya, Pak? Ya, itu 2011 ya. Kemudian setelah itu Rumah Kreasi Indonesia Hebat. Nah, setelah itu ya, karena disuruh saya jadi sekjen, tapi saya juga punya bentuk namanya Sedulur Jokowi. Ya, Sedulur Jokowi itu terbentuk 2012 bulan Januari. Nah, disitulah kemudian pemilihan 2014 kita bergerilya untuk mendukung Pak Jokowi karena kami meyakini Pak Jokowi orang yang bisa dipercaya untuk mengemban amanah sebagai presiden, meneruskan presiden sebelumnya. Saya kira itu. Berarti awalnya menjadi relawan gubernur DKI gitu ya, Pak? Ya, gubernur DKI. Nah, pas Pilpres 2014. Ngapain Jokowi bikin? Jadi ada 10 tahun Jokowi di Solo. Dia tidak pernah berkas. Kalau berkas dia ada, pasti ke Jakartanya lancar. Ke presiden dia kan lancar. Tetapi kan tidak. Jadi dia pada waktu di Solo menulis di depan namanya insinyur. Tapi tidak ada dokumen. Itu namanya bodong. Nah, itu dilacak sama kawan-kawan di Solo. Berkas yang ada di KPU Solo itu hilang. Saya tidak tahu bagaimana bisa hilang. Nah, kita bisa ngitung. Lulus 85. Maju menjadi Pilkada Solo 2005. Ada 25 tahun. Jokowi tidak pernah tuh main ke UGM. Nggak pernah tuh ada hadir di dalam reuni, hadir di dalam apa. Hilang Jokowi. Berarti kan dia bukan orang UGM. Profesor Effendi Sofyan bilang tidak ada berkas di Fakultas Kehutanan atas nama Joko Widodo. Jadi ini bisa melacaknya dari sana. Dia maju Pilkada Solo, di depan namanya ditulis insinyur, tetapi tidak punya berkas. Ketika tim Solo masuk ke Jakarta, pertanyaan pertama, kami tidak punya berkas, maka harus dibuat. Itulah dipertemukan antara Widodo sama Denny Iskandar. Nah, perjalanan mereka itulah bertemu sama Jokowi. Nah, itulah mencetak. Nah, mencetaknya mungkin kalau dapat info dari Mas Suryo, Mas Roy, itu dicetak di tempatnya Profesor Paiman itu. Nah, jadi semakin jelas ini. Jadi di Solo tidak punya dokumen. Kalau di Solo sudah punya dokumen insinyur UGM, kan nggak akan jadi masalah lagi. Sudah hebat sekali kan. Satu-satunya pada saat itu, satu-satunya lulusan UGM menjadi wali kota. Apa nggak hebat tuh? Tahun 2005.
Kami sudah mengulas karir dan rekam jejak Paiman Raharjo. Tahun 2011, Paiman sudah menjadi relawan Jokowi di Jakarta. Dan di tahun 2013, Paiman mendapatkan jatah sebagai komisaris di Badan Usaha Milik Daerah DKI Jakarta, PT Food Station Ciptaning. Tahun 2015, ketika Jokowi sudah menjadi presiden, Paiman menjadi komisaris independen di salah satu perusahaan milik BUMN, PT Perusahaan Gas Negara. Paiman juga pernah menjadi komisaris PT Pertamina Hulu Energi, sampai akhirnya tahun 2023, menjelang pemilihan presiden, Paiman diangkat menjadi wakil menteri desa. Walau dari video-video lama Paiman Raharjo mengungkap fakta sudah mendirikan relawan untuk mendukung Jokowi sejak tahun 2011 dan juga pernah memiliki usaha percetakan dan fotokopi, namun Paiman membantah tudingan bahwa dia terlibat dalam pembuatan ijazah sarjana Jokowi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Profesor Dr. Haji Paiman Raharjo, MMMSI, ingin mengklarifikasi berita yang beredar bahwa Paiman Raharjo, Wamendes, terlibat di dalam pembuatan ijazah palsu Pak Jokowi. Perlu saya sampaikan bahwa sesuai penjelasan dari UGM, Fakultas Kehutanan, bahwa Pak Jokowi sah, yaitu lulusan dari UGM. Terkait tuduhan ijazah palsu yang dibuat di Pramuka Pojok Matraman, itu saya pastikan itu tidak benar. Saya memang pernah, yaitu usaha percetakan dan fotokopi dalam rangka saya agar bisa tetap sekolah. Itu tahun 1997 sampai 2002. Setelah itu saya tidak lagi punya usaha di Pramuka Pojok Matraman, karena saya saat itu sudah menjadi Kaprodi Administrasi Negara di Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Profesor Dr. Mustofa Berkama. Bisa dicek tahun itu, 2002-2003, itu saya sudah menjadi Kaprodi. Jadi tidak benar jika ijazah Pak Jokowi itu palsu dan dibuat di Pramuka Pojok. Kemarin menyebutkan keterlibatan Anggit, keterlibatan David, keterlibatan Widodo, dan sekarang menyebut keterlibatan Paiman Raharjo. Saya pastikan bahwa itu fitnah yang sangat jahat dan keji. Saya kira segera bertobat dan mengakhiri, jangan sampai banyak orang lagi yang difitnah sehingga semakin banyak dosa yang dibuat. Saya kira itu klarifikasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana menurut kalian? Setelah berbagai fasilitas negara yang dinikmati Paiman selama Jokowi menjadi pejabat, apakah klarifikasi Paiman layak jadi acuan? Silahkan tuliskan pendapat kalian di kolom komentar, dan jangan lupa dukung kami mengembangkan channel ini dengan menekan tombol like dan subscribe di bawah video.